wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga dapat mendengarkan ceramah dari saya dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah ke peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi. Semoga kita termasuk hamba yang taat dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tentang topik yang berjudul Jagalah Sholatmu. Pertama-tama saya akan bertanya tentang bagaimana hubunganmu dengan sholat. Yang kedua, apakah kamu selalu mendirikan sholat? Yang ketiga, ataukah kamu orang yang termasuk melalaikannya? Yakni ciri-ciri orang yang melalaikan sholat, yaitu 1. Orang yang menjalankan sholat pada waktu tertentu dan meninggalkannya pada waktu tertentu. Yang kedua, seorang mengerjakan sholat di luar waktu dengan sengaja tanpa ada alasan apapun. Yang ketiga, seseorang mengakhirkan sholatnya di akhir waktu, seperti habis waktu sholat dia baru melaksanakan sholatnya. Atau yang paling parahnya lagi, yang keempat, seorang tidak menjalankan sholatnya sama sekali. Jadi bagaimana hubungan Anda dengan sholat? Di sini saya akan mengingatkan, sholat adalah takaran iman. Sebagaimana perkataan yang menarik dari sahabat Nabi, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa sholat adalah takaran iman. Barang siapa yang menunaikannya dengan sempurna, maka diberikannya pahala yang sempurna. Sedangkan siapa yang mengurangi takaran sholat, maka sungguh engkau tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang mengurangi sholatnya, yakni neraka wail bagi orang-orang yang melakukan kecurangan pada takaran dan timbangan. Neraka wail itu apa? Wail itu apa? Wail adalah neraka jahanam yang paling dalam dan berbau busuk. Dan ada juga yang mengatakan lembah dalam neraka jahanam yang paling dalam dan isinya hanya darah dan nanah. Kita semua tahu bahwa ruangan yang paling dalam akan habis dengan oksigen dan susah untuk bernafas. Ini ditambah lagi dengan darah dan nanah dan berbau busuk. Hati-hati, sholat adalah takaran. Jadi, siapa yang menguranginya, maka kita tahu bahwa bahayanya orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jariyah di dalam kitab As-Sholah. Dikatakan pada setiap sesuatu ada kesempurnaan dan di setiap sesuatu pula ada kekurangan. Jika Allah telah mengancam orang yang mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli,
Maka bagaimanakah orang yang mengurangi takaran dan timbangan sholat? Jawabannya yaitu tadi, mereka akan diancam oleh Allah dengan wail. Saya akan berbagi sedikit tentang kisah Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Saat itu Nabi dengan malaikat Jibril melewati suatu kaum yang bercocok tanam. Lalu kaum itu menuai saat itu juga. Setiap kali mereka tuai, setiap kali tanaman tersebut itu tumbuh kembali seperti sebelum tunai. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa mereka itu ya Jibril?" Jibril pun menjawab, "Mereka adalah kaum fisabilillah yang pahalanya diberikan kepada mereka berlipat ganda hingga 700 kali lipat." Kemudian Rasul juga melihat seorang wanita tua berderet perhiasan yang mempesona. Rasul bertanya lagi, "Siapa itu ya Jibril?" Jibril pun menjawab, "Ia adalah dunia dengan berbagai perhiasan yang ada di hadapannya." Selanjutnya, Rasul melihat orang yang memukuli kepalanya sendiri dengan batu sampai berdarah-darah, dan ajaibnya kepala itu utuh kembali seperti sedia kala. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Mereka itu siapa ya Jibril?" Jibril pun menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang bermalas-malasan saat sholat dan bermalas-malasan saat menjalankan sholat wajibnya." Dari contoh kisah tersebut, apakah Anda masih tetap melalaikan sholat? Sementara sholat 5 waktu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Kalau tidak dilakukan, kita akan dapat dosa dan diancam wail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan saya, seburuk-buruknya kita jangan lupa untuk menjalankan sholat 5 waktu. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimakumullah, demikian ceramah yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Yang salah dan keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.